Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, yaitu channel saya Konsultan. Konten saya kali ini adalah tips sukses dalam mencari pekerjaan freelance untuk pemula. Oke, sebelum itu teman-teman bisa subscribe channel ini karena channel ini menjelaskan tentang seputar lowongan kerja. Oke, langsung saja teman-teman ke pembahasannya. Oke, tips sukses mencari kerja freelance cocok untuk pemula. Yang pertama tipsnya, tentukan keahlian Anda. Pertama-tama identifikasi keahlian Anda. Apa yang bisa Anda tawarkan sebagai seorang freelance? Apakah Anda memiliki keterampilan di bidang penulis, desain grafis, pemasaran digital, atau pengembangan web? Mengetahui keahlian Anda akan membantu Anda menargetkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat Anda. Jadi yang pertama kali itu teman-teman, tentukan keahlian. Jadi kenapa tentukan keahlian ini? Karena ini yang paling utama pada saat seseorang itu untuk memulai menjadi seorang freelance. Misalkan teman-teman suka menggambar atau misalkan teman-teman suka menulis. Jadi teman-teman lebih ke arah bagian penulis. Karena kalau teman-teman merubah atau bukan keahlian teman-teman coba, maka kemungkinan besar teman-teman akan merasakan kesulitan dalam memulainya. Jadi untuk pemula itu teman-teman harus sesuaikan dengan keahlian. Jadi jika teman-teman sudah paham dengan apa yang teman-teman kerjakan itu, baru mungkin teman-teman memulai dengan bidang yang lainnya. Yang sudah pasti teman-teman harus tentukan keahlian Anda yang benar-benar sesuai. Jangan coba-coba. Oke, yang selanjutnya teman-teman. Yang selanjutnya ini portofolio. Membuat portofolio yang menarik adalah kunci dalam mencari pekerjaan freelance. Unggah contoh pekerjaan terbaik Anda ke platform seperti LinkedIn ataupun situs web lainnya. Portofolio yang kuat akan membantu Anda mendapatkan perhatian klien potensial. Jadi teman-teman, misalkan teman-teman belum mempunyai pekerjaan freelance sebelumnya, berarti masih pemula. Oke? Jadi teman-teman, misalkan teman-teman bisa bagian desain grafis, teman-teman suka membuat feed IG misalkan. Jadi teman-teman bisa manfaatkan feed IG itu menjadikan portofolio dan buatlah semenarik mungkin, jangan asal-asalan karena itu nanti dilihat oleh calon klien teman-teman. Misalkan teman-teman seorang penulis, teman-teman bisa membuat blog pribadi. Jadi meskipun teman-teman belum bekerja sama dengan orang lain, tapi teman-teman punya bukti bahwa teman-teman bisa bisa menjadi seorang penulis. Oke, yang selanjutnya ini manfaatkan platform freelance. Ini sangat penting. Jangan terlalu terpaku di satu hal. Ada banyak platform freelance seperti Upwork, Freelancer, dan Fiverr yang dapat membantu Anda menemukan pekerjaan. Daftar di platform ini, isi profil Anda dengan informasi yang relevan, dan aktifkan notifikasi untuk pekerjaan yang sesuai. Oke, jadi teman-teman jangan terpaku di satu platform, apalagi yang lagi pemula, karena belum ada rating buat teman-teman. Jadi teman-teman banyak sekali untuk aplikasi freelance ini. Teman-teman bisa cek di konten saya sebelumnya. Saya pernah membahas tentang platform freelance. Oke. Terus teman-teman masukkan CV atau informasi yang relevan biar teman-teman dianggap serius dalam mencari pekerjaan freelance. Oke, selanjutnya teman-teman, jaringan dan hubungan. Jaringan adalah kunci dalam dunia freelance. Bergabunglah dengan komunitas profesional, hadiri acara terkait industri, aktifkan media sosial untuk berinteraksi dengan sesama profesional. Jaringan bisa membantu Anda mendapatkan referensi dan pekerjaan baru. Jadi teman-teman harus membuat hubungan dengan orang lain. Misalkan teman-teman mendapatkan seorang klien, berapapun gajinya, berapapun biayanya atau fee-nya, teman-teman harus membangun jaringan dengan orang tersebut, jangan sampai terputus. Karena mungkin saja teman-teman bisa misalkan bekerja dengan orang tersebut dan dilihatnya teman-teman mulai dari speaking, komunikasi, terus pekerjaan tepat waktu.
mungkin nanti dia akan memperpanjang teman-teman dan dia menyarankan teman-teman bekerja di temannya atau orang lain. Oke? Jadi dari sini teman-teman akan mendapatkan, meskipun tidak dalam bentuk uang, tetapi teman-teman akan mendapatkan hubungan. Hubungan ini sangat-sangat penting teman-teman. Jadi teman-teman sangat mudah dalam mencari pekerjaan freelance karena sudah ada hubungan. Setelah itu perbarui terus keterampilan Anda. Industri freelance terus berubah, selalu perbarui dan perbaiki keterampilan Anda. Ikuti kursus online, baca buku, dan pelajari tren terbaru dalam industri Anda. Klien cenderung mencari freelance yang selalu up to date. Ya benar. Jadi seperti yang saya bicarakan sebelumnya, misalkan teman-teman sudah memahami menjadi seorang penulis, teman-teman bisa perbarui lagi, upgrade diri. Karena pekerjaan sekarang bukan hanya butuh satu skill biasanya, tapi dia harus satu orang itu bisa bekerja di hal lain atau posisi yang lain juga. Oke, jika teman-teman bisa menjadi seorang penulis, teman-teman berusaha juga bagaimana cara menjadi seorang desain grafis dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya jadilah konsisten. Konsistensi dalam pekerjaan freelance sangat penting. Jadwalkan waktu kerja, hitung tarif yang sesuai, dan terapkan kebijakan yang konsisten terkait dengan komunikasi dan pengiriman pekerjaan. Jadi teman-teman, misalkan menjadi seorang penulis, teman-teman harus konsisten dengan apa yang teman-teman punya. Jadi dari situ teman-teman bisa membangun portofolio yang baik dan mendapatkan calon klien yang baik juga. Oke, selanjutnya ini evaluasi ke proyek Anda. Setelah menyelesaikan proyek dari seorang klien ya teman-teman, selalu lakukan evaluasi diri. Apakah proyek berjalan dengan baik ataukah tidak? Apakah ada area yang perlu ditingkatkan? Evaluasi akan membantu Anda tumbuh sebagai freelancer yang baik dan profesional. Oke? Jadi teman-teman misalkan menjadi seorang penulis dan sudah menyelesaikan satu proyek klien misalkan. Jadi teman-teman lihat apa yang kurang dari apa yang saya buat sebelumnya. Teman-teman bisa evaluasi diri, bisa tulis di catatan kecil apa yang harus saya perbaiki. Misalkan soal bagian desain grafis atau video content creator, teman-teman harus selalu mengevaluasi diri. Oke, dan selalu tingkatkan diri sehingga klien juga akan mempertimbangkan teman-teman untuk menjadi bagian dari perusahaannya. Oke, mungkin itu saja tips saya bagaimana mencari kerja seorang freelance ya teman-teman. Jika ada yang ingin ditanya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya coba balas satu persatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.